Sudah masuk semua? Kita mulai sebentar lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk ke praktikum basis data ke pertemuan 4 ya, kalau nggak salah pertemuan 4. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin kemarin cuma mengirimkan satu modul ya. Kebetulan kemarin guru pulang ke luar kota, jadi gak bisa record yang selanjutnya. Jadi kita lanjutkan di pertemuan sekarang untuk modul 5 ya. Oke. Untuk kemarin di modul 4 ada masalah nggak? Atau memang ada yang belum paham? Ya. Kalau gitu kita langsung aja lanjut ke modul yang selanjutnya, yaitu modul 5. Di pembahasan modul 5 sekarang gak beda jauh dengan modul sebelumnya, modul 4. Dimana kalau di modul 5 ini kita masuk ke fungsi pengelompokan. Masih untuk seleksi ya. Namun pertama di sini kita harus membuat dulu tabel ya, dan isian data sebagai sampel data yang digunakan untuk menampilkan seleksi pengelompokannya. Nah, oke. Jangan lupa kita running dulu sampai P-nya. Kalau sudah, buka dulu CMD-nya. Pertama kita buat dulu tabel. Biasa pakai yang mana? Basdat 4 kalau nggak salah. Use Basdat 4. Oh iya, yang ini. Kita pakai yang Basdat 4. Pertama kita buat dulu tabel ya. Di tabel pegawai. Ini chart 6. Notebook. Nama varchar 60. Not null. Umur integer 2. Not null. Tinggi integer 2 not null. Berat integer 2 not null. Memiliki oke. Nip nama, umur, tinggi, berat. Oke, sudah. Kita isikan datanya dulu. Insert into pegawai values
lupa kalau misalkan kalian entry data dengan tipenya itu integer seperti ini ya, depannya itu ada 02, saya sarankan pakai kutip ya, kalau enggak nanti si nolnya itu gak masuk. 006 001 pegang terucat 40 170 61. Kalau misalkan untuk umur, tinggi dan berat, kalian boleh nggak pakai kutip ini, jadi aman. Contohnya kalau misalkan nggak pakai 63 68 42 Agus Sehabudin 002 03 Susan Bahtiar 30 165 60 66 175 37 Doni aja. Nomor 4 nomor 5 Lukas Leiva 28 173 67 nomor 6 Arif Najmuddin 25 177 70. Oke, selesai. Select gawai. Oke, sudah. 1 2 3 4 5 6 Dadang, Agus, Susan, Doni, Lukas, Arif. Oke, sudah semua. Nah, kita masuk ke proses pertama untuk seleksi menggunakan fungsi pengelompokan. Nah, di sini untuk seleksi pengelompokan ada fungsi count, di mana fungsi count ini digunakan untuk menjumlahkan record ya. Jadi untuk menghitung jumlah data record yang ada pada satu tabel. Nah, untuk proses penggunaannya kalian bisa gunakan perintah select count bintang s alias. Nah, di sini juga si bintang ini bisa kalian ganti dengan nama kolom. Nah, ini contoh yang pertama, kita akan menampilkan jumlah kolom tanpa alias ya. Perintahnya select count bintang from pegawai, koma, enter. Maka akan tampil jumlah data pegawai, karena data pegawainya memang sedikit ya, beda dengan kalau misalkan datanya itu banyak ratusan. Nah, kalau misalkan kalian punya data yang banyak, bisa gunakan perintah ini. Kalau misalkan kayak gini kan bisa kelihatan ya, cuma beberapa. Selanjutnya, nah ini kita akan menampilkan jumlah datanya dengan menggunakan alias ya. Select count
bintang S rekaman, kita akan gunakan sebagai rekaman ya, S aliasnya from pegawai di koma enter. Nah, si count ini berganti menjadi S rekaman. Oke, selanjutnya nah, menyebutkan kolom yang tadi saya sebutkan di atas ya. Nah, kita juga bisa menyebutkan kolom. Jadi intinya kita bisa menghitung jumlah berdasarkan nama kolomnya. Kalau misalkan round biasanya sama, cuman kadang ada yang jumlahnya beda. Jadi kita bisa menggunakan perintah langsung nama kolomnya. Kalau ini kan artinya semuanya ya. Nah, kalau gini select count, kasih bintang ini ganti dengan nama kolomnya. Kolomnya itu nip yang kita hitung S rekaman from pegawai. Sudah enter. Nah, kelihatan jumlahnya 6. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjumlahkan suatu bilangan dengan sum. Kalau di sini tuh intinya kita akan menjumlahkan satu kolom dengan perintah sum. Nah, perintah sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai pada kolom tertentu, atau misalkan satu kolom penuh ya, kita bisa gunakan perintah sum ini. Jadi kalau misalkan kalian punya tabel yang isinya itu jumlah data SKS, jumlah data berat badan, jumlah data apalah, intinya kalian ingin menjumlahkan satu roundnya, gunakan perintah sum ini. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Select sum, kita jumlahkan, dimana kita akan menampilkan umur ya, kita akan jumlahkan si umur ini. Nah, sum umur S umur rata. Jadi kita akan menjumlahkan jumlah ratanya berapa. Nah, untuk di sini kita akan coba menghitung umur rata-ratanya ya. Jadi kalau perintah sumnya itu sebenarnya untuk menjumlahkan. Di sini saya kasih contoh untuk menghitung rata-rata umur. Di sini kita sudah tahu jumlah kolomnya itu ada 6. Jadi kita gunakan perintah sum umur, kita bagi slash 6. 6 di sini tuh, ini tuh jumlah kolomnya ya, ada 6. S umur rata from pegawai. Nah, jadi kita tahu nilai rata-ratanya berapa. Jadi nilai rata-rata untuk umur itu ada di 33,6. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin ditunggu sebentar ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung rata-rata umur tanpa mengetahui jumlah record. Kalau misalkan barusan kan data recordnya itu kalian tahu ya, pendek, misalkan cuma beberapa record. Tapi kalau misalkan datanya panjang atau banyak dari data tabelnya, kalian nggak tahu jumlah recordnya berapa, kalian bisa pakai perintah yang tadi, yang awal, yaitu count. Jadi kalian jumlahkan menggunakan count sebagai pembaginya. Jadi perintahnya seperti ini. Select sum umur, karena kita akan mencari data umurnya ya. Kita bagi dengan count. Nah, kita hitung dari jumlah si kolomnya ya. Kemudian S umur rata from pegawai. Jadi untuk mengganti, misalkan kita nggak tahu si jumlah kolomnya berapa, kita pakai perintah yang count yang tadi.
untuk menghitungnya. Nah, maka akan tampil ini. Umur rata-ratanya itu 33,6. Selanjutnya, nah, mencari nilai rata-rata dengan average. Nah, kalau tadi kita untuk mencari nilai rata-rata itu harus menggunakan perintah sum kemudian dibagi ya. Sum kemudian dibagi jumlah kolom. Nah, yang lebih simple, kalian bisa menggunakan perintah average. Kalau tadi kan secara manual. Nah, kalau ini secara otomatis. Nah, kalau average ini lebih simple untuk mencari rata-ratanya. Jadi perintahnya seperti ini. Select average umur S umur rata from pegawai. Ini lebih simpel daripada yang awal. Kalau yang awal kan manual ya, kalian harus sum dulu terus bagi jumlah kolom. Kalau misalkan pakai average, kalian tinggal select average, cari umur, kemudian S aliasnya, kemudian tampilkan from tabelnya dari mana. Nah, selanjutnya kita coba untuk menghitung berat rata-rata. Kita pakai yang average. Nah, tinggal ganti aja ini jadi berat. S berat rata. Nah, maka akan tampil berat ratanya 64,5 berat rata-ratanya. Selanjutnya kita coba yang tinggi ya. Kita ganti gini. Tinggi rata, average-nya tinggi. Akan tampil 171,3 untuk berat rata-ratanya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ingin mencari nilai minimumnya atau nilai terkecil dari data yang ada di tabel kita. Nah, untuk mencari nilai minimum, kalian bisa gunakan perintah min ya. Jadi untuk prosesnya seperti ini, sama aja kayak yang tadi ya. Select min, kita cari umur yang minimumnya S termuda from pegawai. Nah, ini nilai yang paling rendah, berarti angka termuda. Ini yang termuda itu 25. 25 itu Arif Najmuddin. Ini yang termuda. Selanjutnya kita mencari pegawai yang paling kecil, yang beratnya yang paling kecil ya. Select min berat S terkurus S pegawai from pegawai. Akan tampil yang terkurus itu 60 itu Susan Bahtiar. 60 bisa dibilang kurus ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari data yang terpendek. Select min tinggi S terpendek from pegawai. Oke, yang paling pendek itu 165. Kalau nggak salah 165 itu Susan Bahtiar. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai max. Nah, kalau tadi kita mencari nilai minimum, kita sekarang akan mencari nilai maksimum. Yang sebaliknya ya. Nah, untuk format penulisannya seperti ini. Select max. Yang kita cari umur dulu. Umur yang paling tua.
tertua. Tertua from pegawai. Yang paling tua itu 42. 42 itu Pak Agus. Oke. Selanjutnya kita cari nilai yang paling berat. Max, berat. Terberat. Berat. Oke. Yang terberat itu 70. Arif kalau nggak salah, ini tuh 70 tuh. Arif Najmuddin. Selanjutnya kita cari yang tertinggi. Tinggi S tertinggi from pegawai 177. Yang paling itu Arif. Ya, Arif Najmuddin. Nah, kalau tadi kan cari nilai tertinggi dan nilai terendahnya itu satu-satu. Gimana kalau kita gabungkan? Itu bisa. Sama halnya kayak kemarin kalian menampilkan dua kolom. Jadi tinggal tampilkan aja. Select min berat S minimal. Nah, pakai koma, kita lanjutkan berita selanjutnya. Max berat S maksimal from pegawai. Oke. Nah, jadi kelihatan berat minimal yang terkecil itu 60, berat maksimalnya itu 70. Kita tampilkan tinggi ya. Tinggi S minimal, tinggi S maksimal. Nah, ini yang tinggi 165, 167. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data dengan menggunakan range data. Kita akan menggunakan between untuk yang nanti, tapi untuk yang sekarang kita gunakan secara manual dulu. Untuk menampilkan data kita bisa menggunakan perintah yang kemarin sebelumnya digunakan, yaitu pakai kurang dari sama dengan, pakai n, kemudian kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Jadi kita pakai pembanding. Nah, bedanya kalau between ini lebih simple. Tapi kita coba dulu yang kemarin ya, untuk menampilkan data. Select bintang from pegawai where. Nah, kita tampilkan kondisinya di mana umur yang akan kita tampilkan harus lebih besar sama dengan 30 n, dan kondisi umurnya lebih kecil sama dengan 35. Nah, ini batasannya ya, 30-35. Maka akan tampil Susan Bahtiar. Karena kalau dilihat data yang lainnya, ini lebih dari usia 35. Hanya Susan saja yang usianya 30. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan berat badan. Dari yang barusan, ini umur ya, berarti berat ini tuh 60, 60. Ini 60, maksimalnya minimalnya 50. Berat select bintang from pegawai where berat 50, 60. Nah, tetap yang tampil Susan Bahtiar, karena memang yang paling ringan itu Susan, 60 kilo. 60 kilo bisa disebut ringan ya. Oke, selanjutnya, nah kita akan gunakan between
ya. Kalau yang between ini lebih simpel daripada yang barusan. Nah, kalau yang between ini seperti ini format penulisannya. Select bintang from pegawai where, langsung kita masukkan parameternya, yaitu kita menggunakan umur ya, between. Nah, baru kita langsung masukkan 30 and 50. Jadi kita nggak perlu ribet masukkan si parameternya 2 kali ya, kalau yang tadi yang parameter bawah sama parameter atasnya. Nah, kalau di sini ini langsung between parameter bawah parameter atas. Nah, kita tampilkan yang umurnya 30 sampai dengan 35. Oh, ini 50. Kalau yang 35 cuma satu tadi, susah aja. Kalau sampai 50 ini ada 4 orang. Oke, selanjutnya kita tampilkan yang berat badannya antara 50 sampai 60. Umur, berat dari 50 sampai 60. Nah, tetap Susan. Ini yang paling minimal. Nah, kalau misalkan kalian pakai yang tadi min max, itu akan menampilkan semua ya, data minimal maksimal. Kalau between, enaknya kalian bisa atur ranknya dari berapa ke berapa, sama halnya kayak tadi ya, yang pakai operator n, seperti itu. Jadi kalau misalkan pakai rank, silahkan kalian gunakan between. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Oke, kita langsung lanjut ke modul selanjutnya di modul 6, operator dan fungsi. Nah, di modul 6 di sini lebih banyak ke proses perhitungan ya. Jadi misalkan nanti ke depannya kalian menggunakan proses perhitungan di MySQL, di PHP, mungkin nanti akan banyak menggunakan perintah-perintah berikut. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini untuk operator dan fungsi di modul 6, yang pertama di sini penggunaan operator aritmatika. Penggunaan operator aritmatika atau proses penjumlahan pengurangan ya. Di sini ada 5 operator, di mana di sini ada perkalian, pembagian, sisa bagi, penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini untuk perkalian diwakili dengan menggunakan operator bintang, pembagian menggunakan operator slash, sisa hasil bagi menggunakan persen, dan untuk penjumlahan udah pasti ya plus, dan pengurangan itu minus. Nah, di sini untuk penggunaan operator ada prioritas utamanya ketika kalian tidak menggunakan format kurung untuk proses penjumlahan. Nah, nantinya yang diprioritaskan utama di proses itu ada perkalian, kemudian pembagian, kemudian sisa bagi, baru nanti penjumlahan pengurangan. Nah, lebih jelasnya nanti kita praktekkan di bawah. Di sini kita langsung masuk aja uji coba untuk si operator perkalian. Untuk operator perkalian di sini kita coba. Nah, untuk di modul 6 ini di sini kita nggak perlu sampel data. Jadi kita bisa langsung praktek tanpa harus buat dulu tabel ya. Ada ngisi tabel. Select 10 kali 5. 10 kali 5 hasilnya 50. Kita coba yang bilahnya pecahan. Select 2,5 dikali 5. Hasilnya 12,5. Nah, kalau misalkan untuk penulisan pecahan ya, di sini bukan koma. Ini tuh titik ya untuk membagi pecahannya. Soalnya kalau misalkan koma itu nanti bacanya sebagai program. Selanjutnya, nah ini kita pakai angka yang minus ya. Select
minus 2 kita kali dengan 5, hasilnya udah pasti 10. Kenapa nambah jadi besar? Karena memang kan ininya nilainya minus, ini dikali 5 ya tambah besar, minus 10. Punya utang 2 dikali 5 tambah besar utangnya 10. Selanjutnya di sini kita akan coba menggunakan operator pembagian dengan yang tadi ya, yang slash. Ini contohnya, kita langsung praktek. Select 10 kita bagi dengan 5, hasilnya 2. Nah, kalau misalkan di sini kalian menggunakan operator ini, pembagi ini, nah di sini bentuknya itu nggak desimal ya, jadi bilangan pecahan akan tampil sampai 0,0 komanya 4 digit di belakang koma. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan perintah yang pembagian yang ini, nantinya akan ditampilkan sampai 00-nya. Nah, kalau misalkan kalian gak mau yang tampil sampai 00-nya, nanti ada di perintah yang selanjutnya. Selanjutnya, nah kita coba yang tadi ya, yang saya sebutkan prioritas. Nah, kita gunakan select. Nah, di 9 kita bagi dengan 3, kemudian dikali 2. Nah, kalau gini hasilnya itu 6. Kenapa 6? Pertama, di sini kita akan memprioritaskan dulu proses penjumlahannya, proses perhitungan yang ada di dalam kurung. Dimana 9 ini dibagi 3 hasilnya 3, kemudian dikali 2 hasilnya 6. Kalau nggak pakai kurung ini, si proses penjumlahan akan melakukan proses ini kali 2 dulu. Jadi sebagai catatan, kalau misalkan kalian membuat rumus perhitungan segala macam, gunakan yang tanda kurung ini kalau prioritasnya itu antara kali bagi, bukan kali, jumlah kurang yang ingin diprioritaskan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, nah ini kita akan tampilkan 2 ya. Coba contoh langsung, 10 kita bagi dengan 0,5, kemudian kita tampilkan 10 kita bagi dengan 2,5. Nah, tampilkan, oh iya lupa selectnya, select 10 bagi dengan 0,5, 10 bagi dengan 2,5, hasilnya yang 20. 10 dibagi 0,5 itu 20, 10 dibagi 2,5 itu 4. Ini kan memang kecil ya, jadi ininya gede, hasilnya gede. Selanjutnya, nah kita akan menjumlahkan ya, coba yang penjumlahan. Select 5 ditambah 7 hasilnya 12. Nah, di sini kita akan tampilkan 2 contoh yang menggunakan perintah yang pakai yang tadi ya, yang dalam kurung atau enggak. Kita sandingkan. 4 kita tambahkan dengan 2, kita kali dengan 2, koma, kemudian kita tampilkan satu lagi di mana 2 kita tambah dengan 4, kemudian kita kali dengan 2. Ini sama ya, cuma prosesnya beda. Lupa lagi. Select lewat hasilnya. Nah, ini yang membedakan. Ketika yang awal, yang ini tuh prosesnya itu mendahulukan yang perkalian ya. Jadi 2 kali 2 berapa? 4. Baru nanti akan diproses penjumlahan. 2 kali 2 4, ditambah 4 8. Tapi kalau misalkan kalian mendahulukan ini dengan menggunakan tanda kurung, ini beda. 4 ditambah 2 6. 6 dikali 2.
12. Si nilainya pun berbeda. Seperti itu. Jadi perlu diingat ya untuk penggunaan tanda kurung ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan proses pengurangan. Select 8 kurangi 4. Oke, kita tampilkan. Nah, udah pasti 4 ya. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah yang satu lagi. Select 6 dikurang 2 dikurang 2 ditambah 8, koma, satu lagi 6 dikurang 2 ditambah 8. Nah, ini satu lagi untuk membandingkan ya. Hasilnya 12. Ini kenapa? Sama. Karena operator untuk kurang tambah ini posisinya ada di sama prioritas keempat ya. Ini di prioritas keempat. Jadi mau proses posisinya di mana pasti hasilnya segitu. Bukan berarti apa? Ya intinya dia nggak ada prioritas. Bukan nggak ada. Jadi untuk tambah ini dianggapnya sama setara. Jadi ini dikurangi ini dulu, 6 dikurang 2 4 tambah 8 12. Nah, ini kan langsungnya di dalam 6 dikurang 2 4 tambah 8 12. Kita coba yang tambah. Ini tambah, ini kurang. Ini tambah, ini kurang. Hasilnya juga sama. Pasti 0. Karena kedudukan tambah kurang itu sama-sama di prioritas keempat ya. Selanjutnya, nah kita akan mencari sisa pembagian dengan menggunakan persen ini ya, bukan persen, oh iya persen ya, sisa hasil bagi ya. Select 5 bagi 2, sisa hasil baginya itu 1 ya. Kemudian kita cari lagi, select 7 hasil bagi 2, satu lagi 7 sisa hasil baginya 3, hasilnya 1. 7 bagi 2 sisa hasil baginya 1, 7 bagi 3 sisa hasil baginya sama-sama 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pencarian rumus dengan menghitung nilai radians ya. Ini tuh bukan rumus, fungsi trigonometri. Ini ada di dalam MySQL. Nah, kita akan menggunakan radians, di mana radians ini digunakan untuk mencari sudut ya. Jadi yang kita cari itu di sini tuh sudutnya 30. Kemudian nanti akan keluar radiansnya itu berapa nilainya itu. Nah, ini sebagai contohnya langsung. Select radians, sudutnya 30. Maka akan tampil 0,523598775,983 kalau di sana. Kalau di sini masih ada panjangnya itu 2988 karena dibulatkan dari 9 ya. Jadi di sini 83. Oke, selanjutnya kita tampilkan 2 ya. Select radians 30, radians 45. Nah, akan tampil kalau yang 45 derajat itu 0,785, kalau yang 30 itu yang tadi ya. Nah, ini yang sebaliknya. Untuk mendapatkan derajat sudut yang kita ketahui dari hasil radian. Nah, kita pakai yang degrees. Degrees ini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kan kalian gunakan radian 30 untuk mencari sudutnya. Nah, ini kebalikannya. Kita punya hasil dari yang radiannya. Nah, kita akan cari si degreesnya. Nah, ini.
Oke, bisa dilihat ini radians 30 itu 0,532. Nah, kita punya hasil yang ini, si radiannya. Kita pakai degrees, kemudian nanti akan tampil 30. Ini untuk yang membalik nilainya ya. Oke, selanjutnya, nah, di sini ada penggunaan perintah cos sin tan. Ini juga sama. Kosintan. Nah, di sini juga pakai perintah yang kita pakai radian untuk kosintan ya. Kosinus, sinus dan tangen. Select cos radian 30, cos radian 90. Nah, ini nilai kosinusnya dari 30 dan kosinus untuk 90. Ini E17 ini panjang, makanya disingkat jadi E17 ini tuh. Si nilainya itu. Nah, selanjutnya kita coba nilai yang sin. Sinusnya sin radian 45, sin radian 60, koma ini. Nah, ini nilai sinsnya. Selanjutnya yang terakhir nilai tangannya. Kita coba nilai tangan. Tan 30 tan 60. Hasilnya 0,577 1,373. Kalau ini beda ya, ini hasilnya sin. Ini gak sesuai sama yang ininya, karena kita pakai yang tangan bukan yang sin. Nah, kalau yang tangan ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi matematika. Nah, ini ada beberapa fungsi yang sedikit berbeda. Nah, fungsi matematika yang kita akan gunakan nanti adalah proses pembulatan, dimana ada yang pembulatan otomatis menggunakan round, kemudian pembulatan ke atas menggunakan sailing, kemudian pembulatan ke bawah menggunakan floor, dan kemudian yang tadi yang saya sebut ada div untuk sisa hasil bagi dan mod div untuk bagi dan mod untuk sisa hasil bagi. Ini gak beda jauh dengan yang sebelumnya. Nah, kita langsung coba untuk fungsi matematika. Oke, kalau yang tadi operator, kalau ini fungsi matematika. Bedanya fungsi matematika ini di default sudah ada untuk mempermudah. Kalau yang fungsi matematika itu yang basic. Jadi kalau pengembangannya bisa kalian kembangkan seperti itu. Nah, ini contohnya. Kita akan melakukan proses pembulatan. Pembulatan itu menggunakan perintah round. Select round. Kita akan bulatkan nilai 2,45, kemudian satu lagi round, kita akan bulatkan 2,55. Nah, kalau menggunakan round dia akan otomatis ketika si nilai kurang dari 0,5 dia akan dibulatkan ke bawah jadi 2. Tapi kalau misalkan nilainya lebih dari 0,5 dia akan dibulatkan ke atas, makanya ini tampilnya 3. Nah, selanjutnya kita akan coba bulatkan, tapi kita lihat komanya berapa. Nah, bukan lihat, kita tentukan mau komanya berapa yang di belakangnya. Contohnya ini, select round 2,250. Kita akan bulatkan satu angka di belakang koma ya. Selanjutnya round 2,252, kita akan bulatkan 2 angka di belakang koma. Nah, maka tampil hasilnya seperti ini. Kita bulatkan si angka 2,250 satu angka 0 harusnya turun, berarti ini tetap 5.
5 harusnya naik ya ke atas, makanya ini jadi 3. Nah, karena pembulatannya 1 ya, jadi 2,23 2,3. Nah, kalau yang ini round, kita bulatkan 2 angka di belakang koma. 2 ini lebih kecil, berarti tetap yang depan ini 5 ya. Karena pembulatan 2, jadi ini prosesnya stop di sini. Jadi 2,25. Tapi kalau misalkan ini pembulatannya 1, ini bakal naik ke atas, jadi 2,3. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita gunakan sailing. Sailing itu untuk membulatkan ke atas ya. Jadi kalau pembulatan ke atas itu dia nggak akan melihat yang batasan yang tadi, yang 0, yang 0,5 lebih kecil daripada 0,5 atau lebih besar daripada 0,5. Jadi berapapun nilai 0, berapa, dia akan naikkan ke atas. Jadi membulatkannya itu ke atas. Select sailing, kita akan bulatkan 2,23 kemudian nah ini satu lagi sailing, kita akan bulatkan minus 2,55. Oke. Nah, 2,23 kita bulatkan ke atas menjadi 3. Minus 2,55 kita bulatkan ke atas, jadinya minus 2. Kenapa makin kecil? Karena nilainya minus. Kalau kalian bingung kenapa seperti ini, silahkan pelajari nilai desimal, nilai minus dan nilai positif. Selanjutnya, nah kita akan bulatkan ke bawah menggunakan perintah floor. Nah ini contohnya kita menampilkan langsung 4 ya. Select floor 2,01 floor 2,80 floor minus 2,45 floor minus 2,75. Oke. Nah, kita bulatkan ke bawah 2,01 menjadi 2, bulatkan ke bawah 2,80 itu jadi 2, bulatkan lagi ke bawah minus 2,34 itu jadi 3, kita bulatkan ke bawah minus 2,75 itu jadi 3. Kenapa yang minus nambah gede, kenapa yang positif nambah kecil? Itu yang saya sebutkan tadi. Silakan pelajari aja nilai negatif dan nilai positif kalau misalkan dibulatkan ya. Nah selanjutnya yang ini, yang tadi, apa bedanya antara div dengan penggunaan yang bagi slash ya. Nah ini yang membedakan. Select 5 div 2, 5 bagi 2. Nah ini yang membedakan. Kalau kalian ingin pecahannya itu berbentuk bilangan asli tanpa pecahan, silakan gunakan div ya. Kalau nggak mau ada pecahan. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai nilainya ada pecahan, silakan gunakan yang slash ya. Yang slash ini. Jadi kelihatan bedanya. Kalau 5 div 2 itu 2, 5 bagi 2 itu 2,5. Jadi ada nilai pecahannya. Jadi kalau misalkan di div itu nilainya murni tanpa pecahan. Nah selanjutnya ini ada mod. Mod itu sama kayak yang tadi, yang persen ya, sisa hasil bagi ya. Nah ini contohnya select 9 mod 2, sisa hasil bagi 9 dari 2 itu 1. Nah ini sama kayak div tadi, ini tanpa ada pecahan. Kalau misalkan kalian pakai mod ini, jadi tanpa pecahan.
Nah, selanjutnya ini ada perintah list. List ini berbeda dengan yang tadi min max ya. Kalau list, si datanya ini harus dimasukkan dulu. Kalau nggak gini juga kalian bisa panggil dari array. Jadi si list ini digunakan sama kayak tadi ya, mencari untuk nilai yang terkecil dari daftaran list. Biasanya digunakan itu data array. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nyari yang terkecilnya 1. Selanjutnya, nah, ada perintah grids. Ini kebalikannya dari list. Sama halnya dengan list ya, data ini dipanggil dari data array. Kalau misalkan kalian ingin memanggil data, kalau gini kan datanya di input satu-satu ya, baru kelihatan. Grids dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu 9. Nah, selanjutnya ada penggunaan perpangkatan. Jika kalian ingin menggunakan fungsi pangkat, silahkan gunakan perintah pow ya. Pow ini digunakan untuk mencari nilai pangkat dari satu bilangan. Misalkan 5 pangkat 2 berapa. Nah, ini gunakan perintah pow, atau kalian bisa gunakan perintah power. Ini contohnya, select pow 2,3. Kita cari 2 pangkat 3 ya. Selanjutnya pow 2 pangkat 4, kemudian pow, ini power, ini pow 4 pangkat 2. Nah, seperti ini sudah titik koma. Oke. 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 16, 4 pangkat 2 sama 16. Jadi silakan gunakan perintah pow untuk mencari perpangkatan. Nah, selanjutnya ini ada perintah range. Range ini singkatan dari random. Nah, range ini fungsinya adalah untuk mengacak susunan angka ya. Kalian bisa menggunakan susunan angkanya itu dari list kalian, atau kalian langsung masukkan saja tanpa selektif. Biasanya saya menggunakan ini itu untuk menampilkan urutan array secara teracak. Kalau enggak, yang simpelnya itu kalau soal di aplikasi supaya teracak pakai perintah range ini. Kemudian pilihan jawaban ABCD supaya teracak pakai perintah range ini. Jadi posisinya teracak untuk ABCD-nya, untuk nomornya. Nah, kita langsung praktek aja. Select range. Ini langsung ya, random berapa. Kalau misalkan kalian select lagi, ini pasti nggak sama, pasti beda. Kalau coba lagi, pasti beda. Nilainya kan random ya. Jadi si random ini nggak dipatok berapa. Jadi ketika kalian range gini, select range, dia akan merandom dari 0, berapa, 0, berapa sampai yang positif berapa. Terus dia random. Nah, selanjutnya kita coba contoh yang bawahnya. Select range, kita random 2, kemudian random 10, kita random lagi 20, enter. Nah, ini hasil random yang 3 yang tadi, 178 505 497. Ini bakal sama. Kenapa? Karena posisinya itu sama. Ini sudah ditentukan, yang 2, yang 10 sama yang 20 nilainya pasti segini. Open random pasti segini. Karena si sifat angkanya sudah kalian tentukan, jadi si randomnya itu pasti fix ya berapa ini tuh. Selanjutnya, nah ini
Mencari nilai akar dari suatu bilangan dengan menggunakan perintah sqrt. Sqrt ini digunakan untuk mencari akar kuadrat. Kalau misalkan ada yang masih bingung dengan akar kuadrat, bisa dilihat ya. Ini misalkan bilangan A dikali bilangan A. Hasilnya ini hasil bilangan A itu tidak diketahui. Nah, kita akan mencari si hasil ini dari bilangan A. Jadi akar kuadrat itu merupakan perkalian dua bilangan yang sama sehingga menghasilkan suatu bilangan hasil sebagai berikut. Ini contohnya. Nah, select sqrt, pangkat ya sqrt. Pangkat dari 81 berapa? Pasti 9. Kalau ya, akar ya, maaf bukan pangkat, akar ya. Ya, terima kasih. Akar dari 100 hasilnya 10. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mencari nilai pi, kalau misalkan nilai pi itu kalian sudah pasti tahu 3,14 ya. Select pi. Tapi kalau misalkan kalian gini tuh, dia akan menampilkan 4 digit di belakang koma. 5 kalau ini. 1 2 3 4 5 6 digit. Tapi kalau misalkan kalian ingin cuma menampilkan 3, kalian bisa pakai perintah yang tadi, yang koma 2 digit ya. Berapa digit di belakang koma. Selanjutnya, nah ini true transcan ini sama halnya kayak yang tadi, kalian nampilkan koma digit yang belakang. Tadi sudah dicontohkan sebelumnya di atas. Jadi, nah, truncans kita akan ngambil truncans dari 1,245, 2 digit di belakang koma, jadi 1,24 ya. Si 5 ini dihilangkan. Nah, kemudian ini 5,23 kita akan buatkan 1, jadi 5,2. Bedanya kalau truncans ini nilainya murni fix, gak ada proses pembuatan, gak dibulatkan ke depan atau ke belakang, jadi pas berdasarkan komanya di situ dipotong. Nah, selanjutnya, nah ini ada satu lagi, menggunakan logaritma. Ini fungsi log ya. Mungkin kalau bagi kalian yang SMA sudah paham, kalau yang SMK sedikit-sedikit lah kalian sudah belajar. Nah, di sini untuk mencari 2 log 2 misalkan ini untuk yang pangkat 2. Kalau misalkan yang pangkat 10 itu basis 10, ini bilangannya 10. Nah, ini contohnya 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama 8. Jadi 2 log 8 itu 3. Nah, kalau misalkan yang basisnya 10, ini 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 berarti 1000. Jadi 10 log 1000 sama dengan 3. Nah, ini perintahnya untuk mencari log. Select power, ini masih menggunakan power ya, 2,4, kita pakai log 2 itu 16. Hasilnya nah ini 16,4. Kalau ini beda ya, ini log 2 128, makanya hasilnya 7. Ini beda dari yang bawahnya. Nah, kita pakai yang basicnya itu 10. Kita coba select power 10,4 log 10 ya, 1000 10000 1 2 3. Hasilnya ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu, silakan. Silakan Pedro. Ya, silakan. Yang mana? Between itu digunakan untuk, bentar,
between di atas. Oh, yang 5 ya, modul 5. Oke. Nah, between ini digunakan untuk mencari nilai antara rank tertentu. Beda dengan yang min max ya. Yang minimum maksimum itu misalkan kalian dua-duanya gunakan, kayak yang ini ya, digunakan. Nah, dia akan mencari nilai yang paling rendah dan paling tinggi. Kalau between, kalian bisa gunakan untuk mencari rank tertentu. Misalkan kalian mencari ranknya itu bukan di 30, tapi di atas 30, tapi di bawah 60. Kalian bisa gunakan between yang ini. Jadi kalau between itu kalian bisa tentukan langsung dari sini, lebih pendek. Intinya kalau yang between itu lebih pendek daripada penggunaan yang min max ya. Kalau min max kan kalian harus tentukan dulu ininya ya, parameter awal sama parameter akhir. Kalau between ini tinggal langsung aja between parameter awal parameter akhir. Gak perlu harus pemaparan dulu si kolomnya, karena si kolomnya cukup dipanggil di awal saja. Di situ. Ada lagi? Ya, silakan yang lainnya. Gak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Dan untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan proses yang tadi ya, yang barusan. Silakan kalian kerjakan dari modul 5 dan modul 6. Misalkan yang tadi. Nah, modul 5 kalian buat dulu tabel ini. Nah, silakan kalian buat rangkuman. Pertama, kalian buat dulu tabel ini. Kemudian, nah, ambil screenshotnya. Ini perintahnya, tampilkan di bawahnya. Dan untuk si penjelasannya silakan buat ringkas aja, jangan terlalu detail. Jadi sama halnya kayak kalian mengerjakan ya, gimana aja. Jadi bikin modul 5, pertama bikin tabel dulu, kemudian hasil screenshotnya tampilkan, masukkan. Untuk formatnya mau Word mau PDF silakan kirim di tugas labti ya, di modul 5 dan modul 6. Untuk waktu pengumpulannya maksimalnya itu seminggu dari sekarang, berarti hari Selasa jam 23.59 terakhir. Jadi silakan ini kerjakan ulang ya. Ini perintahnya, kemudian tampilkan hasil screenshotnya di bawahnya. Semua tiap proses silakan tampilkan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oh iya, kalau sudah cukup, mungkin saya akhiri sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen ya.